Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi kemarin mengenai web programming ya. Di introduction kita akan membahas mengenai PHP ya. PHP ini adalah server side ya, server side scripting. Nanti gunanya adalah untuk memanipulasi kode HTML ya, atau tag HTML yang kemarin kita sudah bahas. Nah, sebelum belajar membahas PHP ini memang ada beberapa yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama adalah dasarnya mengenai apa itu HTML, apa itu CSS, dan apa itu JavaScript ya. Tapi yang perlu mendasar dipahami adalah HTML dulu. Ya, karena kemarin kita sudah bahas secara singkat mengenai HTML ya. Bagaimana cara membuat huruf besar, kecil, berwarna dan tidak berwarna dan lain sebagainya. Kemudian CSS ya. Nah, ini kita lewati dulu aja CSS-nya. Kemudian untuk JavaScript juga kita lewati dulu saja. Oke, nanti kita akan membahas ini pakai framework aja, jadi biar lebih cepat. Kemudian apa sebenarnya PHP ya? PHP adalah akronim ya, akronim atau persamaan dari Hypertext Processor ya. Nah, PHP ini digunakan sebagian besar oleh programming ya, untuk membuat website. Bentuknya PHP ini adalah open source ya. Selain untuk membuat website ya, website itu dibuat dengan PHP. Website itu bisa juga dibuat menggunakan pemrograman lain seperti Visual Studio, Visual Basic, kemudian pemrograman Python, pemrograman macam-macam ya. Pemrograman lain juga bisa dibuat untuk membuat sebuah website. Tapi yang paling banyak biasanya adalah PHP gitu ya. PHP untuk membuat website. Kemudian bagaimana PHP ini jalan ya? PHP ini berjalan itu di dalam sebuah server. Ya, di dalam sebuah server. Jadi kalau kita nggak punya server, nggak bisa menjalankan script PHP. Ya, menjalankan program PHP-nya. Dan PHP ini adalah free. Di sini keterangannya adalah free untuk download dan free untuk digunakan. Makanya kemarin kita membahas kelas ya, di kelas salah satu kelas nih sobat saya lihat. Di sini kemarin di materi kedua itu Anda persiapannya adalah menginstal aplikasi XAMPP ya. XAMPP ini nanti adalah nanti di dalamnya ada sebuah server ya, web ya, sebuah server web. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana script PHP atau program PHP ini algoritmanya ditulis gitu ya, dan dibentuk. Nah, di dalam file PHP ini bisa berisi macam-macam ya, macam-macam. Pertama, dia bisa berisi teks. Kemudian bisa berisi program HTML, bisa berisi program CSS, bisa berisi program JavaScript, dan bisa berisi kode HTML, kode JavaScript, kode CSS, kode HTML, dan teks biasa itu bisa dimasukkan ke dalam file yang bentuknya PHP. Dan kalau kita lihat di sini, kode PHP atau file PHP tadi itu dieksekusi di server. Dan hasilnya sama server akan ditampilkan ke dalam browser seperti Mozilla Firefox atau Chrome ya, di dalam bentuk HTML. Jadi bentuknya adalah HTML keluarnya gitu ya. Kemudian
ekstensi dari file extensionnya itu adalah titik PHP. Ya, ini titik PHP. Ekstensinya adalah titik PHP. Ya. Oke, sekarang saya tunjukkan yang kemarin project yang telah kita buat ya. Ini HTML misalkan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file, misalkan file HTML. Ini saya kasih sini. Latihan PHP ya. Latihan PHP. Begini. Nah, ini adalah script HTML. File PHP. Sekarang kita akan mengisi tadi. Kalau di sini keterangannya adalah bisa berisi teks ya. Coba. Sekarang kita kasih teks di sini. Teks. Ini teks ya. Gitu ya. Kemudian bisa berisi HTML. HTML. Misalkan heading. Nah, ya, HTML. Kemudian JavaScript. Script JavaScript. Nah, dikasih begini tagnya, misalkan kita kasih ini ada contoh JavaScript data ya, contoh JavaScript. Kemudian PHP kode itu dimulai dengan sintaknya dimulai dengan PHP ya. Kalau PHP gitu, kalau di editor maka akan muncul diawali dengan ini ya, kurang dari, kemudian tanda tanya, kemudian PHP, kemudian ini misalkan echo hi. Kemudian kita bisa isi file CSS ya. CSS itu file gimana ya? Kalau kita lihat Google gitu misalkan, coba di sini ada CSS-nya nggak ya? Kita lihat CSS-nya, kodenya Google banyak banget ya. Kita lihat dosen aja, dosen Steamit misalnya. Kita lihat nih CSS. CSS min semua ya. Nah, ini dia style CSS misalkan ya. Ini ada CSS contoh ya, style. Oke, copy, kita paste di sini. Paste. Oke. Ini adalah contoh ya. Contoh file untuk di bagian CSS. Ini CSS. Contoh. Saya kasih tagline di sini. CSS ya. Kemudian ini adalah teks. Isi teks ya. Kemudian ini adalah HTML. Kemudian di sini adalah JavaScript ya. JavaScript. Kemudian di sini adalah PHP ya, kode PHP ya, kode JavaScript, kode HTML, kemudian kode teks ya, kemudian kode CSS ya. Jadi di dalam satu file .php ini bisa berisi kode CSS, kemudian kode teks, kode HTML, kode JavaScript ya. Kalau kita lihat JavaScript, kemudian kode PHP. Sekarang kalau kita buka gimana sih? Kita buka misalkan ya. Kita buka berarti di sini.
di sini. Saya taruhnya di awal ya, di sini. Saya taruh di HTML kalau nggak salah. Mana ya? Saya taruh di sini. Ini dia HTML. Nah di sini ini dia. Kita buka ya lewat browser ya. Open with another app. Kita pakai misalkan Chrome ya. Chrome bisa nggak? Kalau nggak di sini aja kita. Nah ini dia latihan. Nah ini latihan 1 PHP. Cek. Nah seperti ini. Ini kode CSS, kemudian kode teks ya. Ini kode HTML, ini JavaScript, kemudian ini kode PHP. Kenapa ini nggak bisa tetap jalan seperti ini ya? Harusnya nggak seperti ini ya jalannya ya. Karena apa? Karena dia tidak ada di server ya, tidak di server. Harusnya harus ada servernya dulu, baru kita bisa membuka extension titik PHP ini. Sebenarnya kalau kita taruh di HTML gitu misalkan ya, sekarang kita ganti misalkan di sini, kita buat baru lagi new file di sini, tambahkan lagi misalkan satu latihan.html gitu ya. Kemudian kita paste di sini yang tadi. Kita paste yang ini. Kita copy. Copy kemudian paste di sini. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, ini kita ganti aja jadi copy dan paste. Copy kemudian paste lihat HTML. Nah ini yang akan terjadi seperti ini. Kode yang lain tidak dijalankan karena dia bukan PHP. Kalau kita lihat source-nya, maka dia akan jadi seperti ini. Ya, beda ya antara PHP dan. Nah ini nanti bisa jalan atau bisa jalan script-nya itu hanya pada server ya, server. Nah bagaimana cara menginstal server? Kemarin saya sudah kasih di Google Class materinya bagaimana cara menginstalasi XAMPP ya, ada di tautan video ini ya. Kemudian aplikasi untuk di-download bisa di sini. Nanti ketika sudah Anda download gitu ya, sudah Anda download, nanti akan bentuknya akan seperti ini. Kita kasih search and XAMPP di sini. XAMPP. Nah, seperti ini. Jadi di dalam XAMPP tadi itu ada server Apache, servisnya Apache. Kemudian MySQL untuk database engine ya, dan Apache untuk web engine-nya. Nah, habis itu kita start. Kalau start seperti ini. Nah, jadi ya. Oke, jadi. Nah, nanti ketika ada muncul sekuritas, Anda allow saja sekuritasnya ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan lagi materinya ya. Ini dia ya, extension PHP ada di sini. Kemudian apa yang bisa dihasilkan dari PHP gitu ya. Apa yang bisa PHP lakukan? Yang pertama, dia bisa menggenerate dynamic page ya, konten. Jadi misalkan row, sebuah tabel misalkan ya, sebuah tabel. Misalkan kita kasih di sini kita
buat di sini. Coba kita lihat admin LTIO gitu ya, kita lihat preview. Dynamic apa tadi, konten ya, dynamic page konten ya, seperti ini contoh ya, dynamic page. Kalau misalkan ketika kita refresh gitu ya, ini bisa bertambah bisa berkurang gitu ya. Ini juga CPU trafficnya bisa bertambah berkurang, kemudian likes-nya bisa bertambah berkurang, sales bisa bertambah berkurang. Maksudnya itu dynamic page content, katanya akan dinamis ya, karena PHP yang akan mengenerate konten itu dari misalkan dari database gitu ya. Dia bisa create ya, membuat, kemudian membuka, kemudian membaca, kemudian merubah write ya, kemudian menghapus dan menutup files di dalam server. Jadi dia bisa buat files misalkan, kemudian bisa membuka files ya, menulis konten di dalam file, mendelete-nya, kemudian menutup file tadi. Kemudian dia bisa mengkoleksi beberapa data ya. Kemudian dia bisa mengirim dan menerima cookies ya. Kemudian dia bisa menambahkan, mendelete ya, atau menghapus, memodifikasi data di dalam database nanti. Ya, misalkan kita punya database nama misalkan Ihsan, kita bisa ganti menjadi M Nur Ihsanto gitu ya. Atau misalkan ada data namanya Budi gitu ya di dalam database, nanti bisa diganti dari Budi Sutomo gitu misalnya. Nah, yang berikutnya adalah dia bisa untuk can be used to control user access. Dia bisa digunakan untuk membatasi akses dari user di dalam sebuah page HTML. Misalkan kayak di KRS online misalkan. Jadi mahasiswa itu belum bisa mengakses halaman KRS kalau belum aktivasi, kalau belum bayar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang penting, yaitu PHP ini bisa mengencrypt data. Artinya mensandikan data ya, mensandikan data. Jadi data asli itu disandikan gitu ya, biar nggak bisa kebaca sama orang. Ini encryption ya. Kemudian kenapa memilih PHP ya? Kenapa memilih PHP? Salah satunya adalah PHP itu mudah ya, kalau saya lihat. Banyak sekali ya, referensi yang bisa Anda gunakan untuk belajar PHP, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia gitu. Walaupun program-program lain juga banyak. Tapi menurut saya lengkap PHP gitu ya, dan enak. Nah, PHP ini bisa di-running dalam banyak platform dari sistem operasi. Ya, ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada Mac, kemudian dan lain sebagainya ya. Itu bisa running di seluruh platformnya. Banyak platform yang bisa running. Kemudian PHP kompatibel dengan banyak server ya. Kan PHP tadi bisa jalannya hanya di server web gitu ya, server web. Nah, server web yang paling terkenal itu Apache. Nah, kemudian ada IIS, kemudian Lightspeed, ada macam-macam ya, ada NGINX ya, ada Lightspeed, ada Apache, ada IIS. IIS ini basisnya Windows, Apache ini basisnya open source gitu ya. Kemudian Lightspeed, ada juga Apache, Lightspeed, NGINX ya. Kemudian PHP ini support banyak database ya. Misalkan ada MySQL, ada MariaDB, ada Oracle, ada misalkan database yang terbaru misalkan Redis, kemudian MongoDB, ya itu support gitu ya. Artinya dia bisa membaca database dari database server ya.
Kemudian PHP ini yang paling enak adalah dia gratis ya, gratis. Ini bisa di-download di php.net atau kita ngedownload aplikasi Exam tadi di Windows ya. Kemudian kita jalankan, itu udah ada PHP-nya, itu free. Nah, kemudian itu tadi dia mudah dipahami ya, mudah dipelajari, dan dia jalan di server side ya. Jadi scriptnya itu dijalankan di server. Ya, misalkan kita buka google.com gitu ya. Artinya ketika google.com nanti PHP akan merunning program PHP tadi. Apa yang ada di PHP ya? PHP ini versinya macam-macam. Ada yang 5.6 sampai dengan 7. Sekarang 7.4 atau 7.3 gitu ya. Kalau nggak salah yang paling terbaru 7.3 kayaknya. Nah, ini yang stable itu adalah PHP 56. Kalau kita lihat di Exam download ya, SAMPP Exam download nih, kita lihat di sini di Apache Friends Exam. Nah, ini karena saya pakai Windows ya, itu yang terbaru adalah 7.4.10 ya, versi PHP-nya 7.4.10. Nah, di dalam Exam tadi what is include, kita tinggal klik aja di sini ya. Karena saya pakai Windows dia akan Windows 64 bit, dia akan ada 64 bit di sini. Tapi kalau kalian nanti pakai Windows yang 32 bit, maka dia akan 32 bit di sini. Akan disesuaikan dengan yang membuka di laptopnya atau PC-nya masing-masing. Kalau PC-nya misalnya pakai Windows 7, maka dia akan ke Windows 7. Kalau Linux dia begini, kalau Exam begini. Kalau Anda pakai Apple ya, Apple MacBook atau MacBook Air, Anda pakai yang ini ya. Kalau Anda pakai Linux, pakai yang ini. Ya, kebanyakan kan orang-orang pakainya Windows, kalau enggak MacBook, kalau enggak pakai Linux ya. Tapi yang di Indonesia paling familiar pakai Windows biasanya. Nah, itu adalah pengetahuan mengenai PHP ya, PHP. Mungkin ini untuk sesi yang materi kedua, sesi pertama ya. Saya akhiri ya untuk video ini biar gak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.